Bab 75. Hah. Tangan Yun Zi bergetar. Nona, apakah dia benar-benar bukan Mo Yusen? Apakah dia suami Xiao Yun? Dia bilang dia Ye Mo. Xiao Ling menatap dengan kaget pada pemandangan berdarah dan pria yang membawa pedang di punggungnya. Orang sombong dan tolol mana yang berani membunuh di gerbang kota Chan? Terdengar suara geram, dan seorang lelaki tua muncul di gerbang. Kau dari Sekte Tai. Ye Mo melihat pakaian lelaki tua itu dan tahu bahwa dia berasal dari Sekte Tai. Dia adalah seorang Master Surga Agung dan tampak sedikit lebih kuat dari Tetua Min, tetapi dia masih berada di tahap dasar Surga Agung. Baginya, kekuatan kecil itu tidak ada nilainya. Orang tua itu mencibir, kau terlihat seperti keponakan bela diri Yusen, tapi apapun yang terjadi, kau harus mati. Begitu pria itu selesai berbicara, dia melihat pedang Ye Mo terbang ke langit dengan sendirinya disertai sinar pedang. Manipulasi pedang. Seru lelaki tua itu kaget. Bahkan para master puncak surga agung tidak dapat melakukan itu. Hanya alam legendaris di atas surga agung yang dapat memungkinkanmu untuk mencapainya. Kau berada di atas surga. Lelaki tua itu hanya bisa mengatakan ini sebelum dia dengan cepat mencoba bersembunyi, tetapi tidak peduli seberapa cepat dia, lengannya tetap teriris seperti tahu. Ye Mo harus memberi selamat kepada lelaki tua itu atas kelincahannya. Biarkan aku melihat berapa lama kau bisa bersembunyi. Ye Mo mengendalikan pedang terbangnya lagi, dan kali ini jauh lebih cepat. Jiwa penguasa surga agung itu hancur saat dia masih berteriak, jangan menyerang, kita bisa membicarakannya, namun, dia tidak pernah bisa mengucapkan kata terakhir itu. 3 sinar pedang telah memotongnya menjadi 4 bagian. Yun Zi menatap Ye Mo dengan wajah pucat, sementara hatinya diliputi tsunami keterkejutan. Itu dia, itu memang dia. Dialah yang membunuh tetua Ming di kota Hang Sui. Dia telah membeli buah roh bumi, dia telah mengambil 500 kilogram emas, dialah janggut besar itu. Dia mungkin juga telah mendapatkan bunga jialan. Jadi dia sekuat ini. Master surga yang hebat bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Dia bahkan bisa mengendalikan pedangnya, kekuatan macam apa yang telah dia capai. Tebakannya memang benar, tetapi dia kehilangan kesempatan untuk menghubunginya. Pikiran Yun Zi menjadi gelap. Pria sekuat badai seperti dia, yang sekuat ini, bagaimana mungkin dia tidak punya bakat? Ye Mo kemudian menoleh ke Zi dan berkata dengan jelas, Dewi Ziwa, aku yakin kau tahu ke arah mana danau es itu berada. Tolong beritahu aku. Ini pil untuk luka dalammu, yang cukup berat. Itu milikmu. Aku bilang aku berutang padamu sebelumnya, jadi sekarang aku telah membayarmu kembali. Ye Mo menatap pria di atas kuda itu. Pria itu adalah kultivator surga agung setengah langkah, namun bahkan bersamanya Yun Zi masih terluka parah. Yun Zi mengambil botol itu dengan gemetar dan bahkan lupa menjawab. Melihat Ye Mo mulai mengerutkan kening, Xiao Ling segera menarik Yun Zi. Yun Zi akhirnya sedikit tenang dan menjawab dengan gemetar, Tuan Ye, apakah Anda mencari suster Xiao Yun? Dia tidak berada di danau es, dia berada di gunung benua ajaib sekarang, 50 km dari sini, dalam turnamen penilaian sekte tersembunyi. Dia mewakili danau es di sana. Mendengar bahwa Mu Xiao Yun baik-baik saja, Ye Mo menghela napas lega. Di mana tepatnya? Aku akan pergi ke sana sekarang. Ye Mo tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Yun Zi segera berkata, aku juga berencana untuk pergi ke sana sekarang, jadi kau bisa ikut denganku. Namun, ada satu hal. Setelah turnamen ini, Xiao Yun akan bergabung dengan Tai Yise. Apa? Ye Mo segera menyela. Yun Zi segera menjelaskan, karena ada seseorang bernama Mo Yusen di Sekte Tai Yi yang terus-menerus mengganggu Xiao Yun. Dia kembali ke Danau Es untuk bersembunyi, tetapi Tai Yi terlalu mendominasi dan mengejarnya sampai ke Danau Es. Mereka mengatakan bahwa Mu Xiao Yun adalah anggota Tai Yi, dan karena Danau Es lemah, setelah beberapa kali bernegosiasi, mereka mengizinkan Xiao Yun untuk bergabung dengan Tai Yi setelah turnamen. Wajah Ye Mo semakin dingin. Xiao Yun tahu dia bermusuhan dengan Tai Yi. Dia tidak akan pernah bergabung dengan mereka secara sukarela, jadi dia pasti dipaksa. Yun Zi melihat wajah dingin Ye Mo, dan niat membunuhnya yang kuat membuatnya menggigil. Dia langsung berkata, kamu pergi selama 4 tahun. Setahun yang lalu, Suster Xiao Yun berkata bahwa dia lebih baik mati daripada bergabung dengan Tai Yi, tapi... Di mana gunung benua ajaib? Ye Mo bertanya lagi. Yun Zi menggigil dan menunjuk ke barat tanpa sadar, jaraknya 50 km ke barat dari sini. Dengan kereta kuda dibutuhkan. Yun Zi kemudian tiba-tiba terdiam saat dia melihat dengan linglung bagaimana Ye Mo melangkah ke pedang terbang dan menghilang di cakrawala. Bukan hanya Yun Zi, tetapi juga Xiao Ling dan penunggang kuda itu tercengang. Ye Mo bisa terbang dengan pedang. Siapa dia? Apakah dia seorang yang abadi atau semacamnya? Tubuh Yun Zi bergetar hebat. Setelah beberapa lama, dia tersadar dan berkata kepada pria di sebelahnya, Paman Tong, cepat, kita harus pergi ke gunung benua ajaib secepat mungkin. Gunung terbesar di sekte tersembunyi tidak diragukan lagi adalah gunung benua ajaib. Gunung itu tidak tinggi, tetapi memiliki 9 puncak yang mengelilingi gunung. Puncak gunung itu sangat datar dan luasnya puluhan juta meter persegi. Selama bertahun-tahun, turnamen untuk menentukan peringkat sekte tersembunyi telah diadakan di sana. Sumber daya sekte tersembunyi terbatas, jadi peringkat yang lebih rendah berarti lebih sedikit sumber daya, jadi itu berarti banyak. Setiap 20 tahun, sekte kelas 2 dan di bawahnya akan mengadakan turnamen di sana. Setiap 100 tahun, sekte kelas khusus dan kelas 1 akan mengadakan turnamen di sana. Sekarang adalah waktu tersibuk di tempat itu karena turnamen 20 tahun dan 100 tahun diadakan di sana pada waktu yang sama. Tumpang tindih ini berarti sesuatu yang istimewa, kali ini, sekte tanpa tingkatan dapat menantang sekte tingkatan khusus, dan selama mereka menang, mereka akan mengambil tempat mereka sebagai sekte tersembunyi tingkatan khusus. Selain itu, tidak ada batasan usia bagi para penantang. Mereka hanya harus bukan seorang penatua. Biasanya, orang-orang tidak akan menantang Anda, karena jika, misalnya, Anda adalah sekte kelas 2, dan Anda kalah terlalu sering, Anda berisiko diturunkan ke sekte kelas 3.
Ice Lake sebenarnya hampir kehilangan gelar kelas 3 mereka. Meskipun ada banyak sekte yang hadir, tidak banyak orang yang berpartisipasi. Sekte tingkat 3 biasanya hanya memiliki 2 anggota yang berpartisipasi. Sekte tingkat khusus dapat mengirimkan hingga 5 anggota. Semakin tinggi nilainya, semakin stabil statusnya. Bahkan jika satu anggota kalah, masih akan ada yang lain. Namun, hal ini tidak berlaku untuk sekte tersembunyi yang memiliki nilai rendah. Kali ini, Ji Yilan dan Mu Xiaoyun mewakili Ice Lake. Elder Feng dan 2 elder tingkat bumi juga datang, karena mereka akan menjadi masalah jika Ice Lake bisa mencapai tingkat kedua. Xiaoyun. Ji Yilan menatap Mu Xiaoyun dengan cemas. Wajahnya sangat dingin sejak datang ke gunung benua ajaib. Mu Xiaoyun tiba-tiba berdiri dan berjalan ke panggung, tetapi Ji Yilan segera menghentikannya. Xiaoyun, babak kita belum dimulai. Sekarang saatnya untuk menantang. Kakak Yilan, aku tahu. Aku sudah membantu Ice Lake menang 2 ronde. Aku ingin melakukan sesuatu untuk suamiku sekarang. Mu Xiaoyun dari kelas 3 Ice Lake menantang Sekte Tai. Mu Xiaoyun berdiri di atas panggung dengan gaun biru. Angin sepoi-sepoi bertiup di gaunnya, membuatnya tampak seperti dewi yang akan terbang menjauh. Wanita yang cantik sekali. Iya, tapi mengapa Sekte kelas 3 menantang Sekte Tai? Itu seperti meminta kematian. Dia tidak meminta untuk mati. Mereka mengatakan bahwa dia telah dipilih oleh Sekte Tai. Setelah mewakili Danau Es, dia akan menikah dengan Sekte Tai. Apakah menurutmu Sekte Tai akan membunuhnya? Iya, aku melihat pertandingannya kemarin. Dia berada di level puncak hitam dan usianya bahkan belum 30 tahun. Kurasa namanya Mu Xiaoyun. Tidak heran dia menantang Sekte Tai. Dia mungkin ingin meninggalkan kesan yang baik pada mereka. Saat Mu Xiaoyun menyatakan niatnya, tak seorang pun mengira dia benar-benar mencoba menantang Sekte Tai. Bagaimanapun, murid-murid jenius dari sekte-sekte kelas khusus ini tidak terkalahkan. Selain itu, melawan sekte kelas khusus, biasanya yang menantang adalah master tingkat bumi dan bahkan master surga setengah langkah. Merupakan kasus khusus bahwa Tai dan Kun Qian telah berhasil 100 tahun yang lalu. Ji Yilan sangat khawatir. Dia tahu tidak ada gunanya mencari bantuan nenek, tetapi dia tetap melakukannya. Seorang lelaki tua kurus tampak tidak senang. Ia mengamati para tetua lainnya dan melihat ke arah lelaki gemuk botak itu. Setelah beberapa lama, dia berkata, Penatua Jin, apakah ini gadis yang Anda bicarakan? Iya, wakil pemimpin sekte Qi. Dia bersikap sombong di depan orang lain, tetapi dia tidak akan pernah berani melakukannya di depan wakil pemimpin sekte. Nada bicara wakil pemimpin sekte Qi dingin, syarat pertama untuk bergabung dengan sekte adalah kesetiaan. Gadis ini jelas membenci sekte kita, namun, kau membiarkan orang seperti dia bergabung dengan kita. Penatua Jin kehilangan kata-kata. Ia segera berkata, dia tunangan muridku. Ia tidak berencana menikahinya, tetapi ketika ia menyadari bahwa dia memiliki bakat tingkat 1 dan melihat kecantikannya, ia berubah pikiran. Jadi, Penatua Jin melanjutkan melihat wakil pemimpin sekte Qi tidak berbicara, jika wakil pemimpin sekte Qi tidak merasa dia cocok menjadi murid kita, maka dia bisa melayani muridku saja. Kita juga tidak bisa membiarkannya mendapatkan kekuatan di Danau Es. Wakil pemimpin sekte Qi mengangguk. Bahkan jika mereka tidak bisa menerimanya sebagai murid, mereka tidak bisa membiarkannya menjadi lebih kuat di Danau Es dan memberdayakan mereka. Tuan, aku menginginkan Mu Xiaoyun ini. Aku ingin melihatnya di atas panggung. Dia mengingatkanku pada gadis yang kulihat di luar. Seorang pria berusia 30 tahun tiba-tiba berdiri dan berkata pada saat itu. Mendengar ini, wakil pemimpin sekte Qi mengerutkan kening, Yuan Zong, kamu terlalu dangkal. Setelah bertahun-tahun, kamu hanya naik dari puncak level hitam ke tahap dasar level bumi karena kamu menghabiskan terlalu banyak waktu memikirkan wanita. Pria itu mendengar hal itu dan langsung berjanji, guru, kali ini aku serius. Kalau aku bisa mendapatkan wanita ini, aku berjanji tidak akan pergi dengan wanita lain lagi. Alasan mengapa aku tidak banyak mengalami kemajuan adalah karena kematian gadis itu. Wakil pemimpin sekte Qi menghela napas, jangan sebutkan hal itu lagi. Aku merasa tidak enak tentang hal itu. Guru, Anda terlalu khawatir. Tai kita adalah salah satu dari 3 besar, siapa yang berani melakukan apapun kepada kita. Lagi pula, sudah bertahun-tahun dan tidak ada yang terjadi. Saya berjanji, jika saya mendapatkan wanita itu kali ini, saya akan berusaha sekuat tenaga untuk berkultivasi. Yuan Zong berjanji. Wakil ketua sekte Qi jelas-jelas memanjakan Yuan Zong, tetapi dia hanya menghela nafas, lebih baik berhati-hati. Tetap saja, wanita ini. Penatua Jin melihat wakil pemimpin sekte Qi menoleh dan langsung tahu apa yang sedang terjadi. Hal ini membuatnya kesulitan, tetapi sebelum dia mengatakan apapun, pemuda di belakangnya melangkah maju. Dia memberi hormat kepada wakil pemimpin sekte Qi dan berkata, wakil pemimpin sekte Qi, Mu Xiaoyun diberikan kepadaku oleh guruku. Jika saudara bela diri Yuan menyukainya, dia benar-benar beruntung. Aku bersedia memberikan wanita ini kepada saudara bela diri Yuan. Baiklah, siapa namamu? Yuan Zong segera tersenyum dan menepuk bahunya. Pemuda itu berkata dengan hormat, Mo Yusen memberi salam kepada saudara bela diri Yuan, saya baru saja menjadi murid inti Tai. Oh, jadi kamu Mo Yusen. Lumayan, Yuan Zong memuji Mo Yusen. Sikap Mo Yusen membuat tetua Jin merasa lega, dan bahkan wakil pemimpin sekte Qi pun mengangguk. Pria ini tahu apa yang menjadi miliknya dan apa yang tidak bisa menjadi miliknya. Wakil pemimpin sekte Qi berkata kepada Yuan Zong, pergilah. Tapi setelah ini, kamu harus fokus. Iya, guru, Yuan Zong bersukacita dan segera melompat ke atas panggung. Pendaratannya yang meluncur langsung mengundang tepuk tangan dan sorak-sorai. Lihat. Dia adalah murid wakil pemimpin sekte Tai, Qi, saudara bela diri Yuan. Dia baru berusia 30 tahun dan sudah berada di level bumi. Dia benar-benar jenius. Tidak heran gerakan kungfunya sehebat ini. Yuan Zong mendengar sorak-sorai dan tentu saja memberi hormat kepada semua orang dengan gembira. Kemudian, dia mengamati Mu Xiaoyun.
Dia semakin mencintainya semakin dia menatapnya. Saudari Xiao Yun, namaku Yuan Zong, murid inti Tai. Guruku adalah Qi Zhen, wakil pemimpin sekte Tai Qi. Guruku telah bertunangan denganmu. Jangan khawatir tentang Mo Yusen, dia telah menyetujuinya. Aku jatuh cinta padamu pada pandangan pertama. Jangan khawatir, aku akan memperlakukanmu dengan baik. Mu Xiaoyun tampaknya tidak mendengar ini. Dia mengambil pedangnya dan menyerang. Dengan kecepatan Yemo, dia tiba di gunung dengan cepat. Namun, dia merasakan hambatan anti udara lagi, seperti di Gunung Wuwen. Dia tidak bisa terbang. Yemo menghela napas. Dia masih terlalu lemah. Jika dia kuat, dia bisa mengabaikannya saja. Namun sekarang, dia harus turun dan berjalan. Yemo juga yakin bahwa dahulu kala, tempat itu pastilah merupakan tempat kultivasi. Namun seiring berjalannya waktu, energi spiritualnya telah menghilang dan membuat kultivasi kembali ke seni bela diri kuno. Ketergantungan pada Ciro untuk seni bela diri kuno jauh lebih rendah dibandingkan dengan kultivasi Dao. Mungkin dahulu kala ada sekte besar di sini. Yemo sangat cepat bahkan tanpa terbang. Tidak seperti di Gunung Wuwen, tidak ada batasan tanah di sini. Yemo menempuh jarak 15 km dan tiba di sana dalam waktu singkat. Saat dia berada di kaki gunung, indera spiritualnya memindai Mu Xiaoyun yang sedang menyerang seorang pria dengan pedangnya. Dia baru berada di tahap 3, sementara pria itu berada di tahap dasar tingkat bumi. Bahkan bagi Yemo, hal itu tidak akan mudah saat ia berada di tahap 3-3. Mu Xiaoyun tidak memiliki pengalaman bertarung sama sekali, bagaimana ia bisa menandingi lawannya. Memikirkan hal ini, Yemo mempercepat langkahnya dan melesat seperti angin puyuh. Dia melangkah di atas bahu yang tak terhitung jumlahnya untuk mencapai panggung. Kleng Yuan Zong menangkis pedang itu. Namun, percikan api membuat Yuan Zong mengerti bahwa Mu Xiaoyun sedang mencoba membunuhnya. Wanita yang cantik, tapi dia menyerang dengan sangat ganas. Hal ini membuat Yuan Chong semakin ingin menaklukkannya. Lihatlah pedangku. Yuan Zong tahu bahwa Mu Xiaoyun pasti dapat menangkisnya, jadi dia hanya menggunakan 80% Qi-nya. Namun saat pedang itu menghantam, dia dan yang lainnya tercengang. Mu Xiaoyun tampak seperti ingin mati, dia lupa menangkis pedang itu. Sebaliknya, dia mengalihkan pandangannya dengan gembira dan bahagia. Mu Xiaoyun tidak menghalangi, tetapi pedang Yuan Chong masih menebas. Semua orang yang menonton pertandingan tahu bahwa nasib Mu Xiaoyun sudah ditentukan. Wanita cantik seperti itu akan dibunuh. Beberapa penonton bahkan tidak ingin menonton lagi dan menutup mata mereka. Yuan Chong juga terguncang. Dia sama sekali tidak ingin membunuh Mu Xiaoyun. Dia hanya bisa menyalahkan nasib buruknya. Dia akhirnya bertemu dengan seorang gadis yang sangat dia sayangi, tetapi gadis itu akan dibunuh olehnya. Namun sebelum ia benar-benar menyesal, ia mendengar suara dentingan, sementara ia merasa tangannya sedikit lebih ringan. Ia melihat pedang di tangannya tanpa sadar dan mendapati bahwa ia hanya memegang gagangnya. Ya, suamiku, apakah itu kamu? Mata Mu Xiaoyun menjadi berkaca-kaca. Sejak dia mulai mengolah mantra keberuntungan primordial, indera spiritualnya menjadi luar biasa. Meskipun dia baru tahap 3, indera spiritualnya hampir mencapai 1 kilometer. Dia bahkan tidak sengaja memindai dengan indera spiritualnya tetapi baru saja merasakan Qi Yemo. Suami yang selama ini ia dambakan siang dan malam akhirnya datang. Ia lupa bahwa dirinya masih berada di panggung pertarungan, karena seluruh perhatiannya tertuju pada orang yang baru saja muncul. Begitu suaranya terdengar, sosok dalam mimpinya mendekapnya dalam pelukannya, memeluknya dengan salah satu lengannya yang kuat. Mu Xiaoyun gemetar sambil memeluk erat Yemo. Hai sayang, apakah aku sedang bermimpi? Suara Mu Xiaoyun bergetar. Dia tidak peduli dengan semua orang yang memperhatikannya. Dia hanya takut saat dia melepaskan tangannya, Yemo akan menghilang. Yemo membelai rambut Mu Xiaoyun dan berkata, Xiaoyun, kamu tidak sedang bermimpi. Maaf, aku terlambat. Hai sayang, apakah ini benar-benar bukan mimpi? Mu Xiaoyun mendongak, sekali lagi memastikan kenyataan, dan dia melihat wajah Yemo yang sudah pulih. Sebenarnya, dia bahkan tidak perlu melihat, dia hanya perlu merasakan Qi di lengan Yemo dan melihat mata Yemo untuk mengetahui bahwa orang di depannya adalah suaminya. Wajahku sudah pulih, ucap Yemo. Mu Xiaoyun tidak ingin bergerak lagi. Yemo menepuk lengannya dan berkata, Xiaoyun, bangun sekarang. Aku harus mengurus orang ini, beraninya dia mencoba membunuhmu. Mu Xiaoyun mendengarkan dan bangkit tetapi masih berdiri di belakang Yemo. Yuan Chong menatap gagang pedang di tangannya dengan kaget. Pedang ini berasal dari koleksi elit balai pemalsuan, namun sekarang, pedang itu patah begitu saja. Dia tidak bisa mempercayai matanya. Yang dilihatnya hanyalah cahaya putih yang berkedip dan pedangnya patah sebelum dia menyadarinya. Namun, sekarang dia akhirnya bereaksi dan menatap Yemo dengan dingin sebelum bertanya, siapa kamu? Beraninya kamu melanggar aturan. Yemo menjentikkan pedang terbangnya dan berkata dengan jelas, apakah kamu tuli? Apakah kamu tidak mendengar Xiaoyun memanggilku suami? Yuan Chong sudah memutuskan bahwa Mu Xiaoyun adalah miliknya, jadi sekarang dia tiba-tiba punya suami, ini membuat Yuan Chong marah. Beraninya orang ini merebut wanitanya. Kau benar-benar minta mati, beraninya kau mengambil wanitaku, akan kubuat kau menyesal datang ke dunia ini. Sebelum dia bisa melanjutkan ancamannya, dia langsung ditampar beberapa kali di wajahnya. Mulutnya berlumuran darah bahkan beberapa giginya copot. Yemo menghentikan tangannya saat melihat kartu berbentuk perisai di ikat pinggang Yuan Chong. Dia segera meraihnya. Yemo melihatnya dan melihat kata-kata Tai. Jadi itu kamu, suara Yemo menjadi sedingin es. Berhenti. Dua teriakan terdengar saat dua Master Surga Agung setengah langkah mendarat di panggung. Yemo tampaknya tidak mendengar mereka dan bertanya kepada Yuan Chong dengan suara dingin, beberapa tahun yang lalu, apakah kamu pergi keluar dan memukul seorang gadis di Ninghai? Bagaimana kamu tahu? Yuan Chong menatap Yemo dengan kaget dan bertanya tanpa sadar. Hahaha. Kau menabrakku tanpa perlu aku mencarimu, Yemo tertawa. Ning Qingsui pasti sudah mati jika dia tidak memberinya kalung itu dan dia tidak kehilangan ingatannya karena sampah ini.
Dan hari ini, sampah ini ingin membunuh Mu Xiaoyun juga, bagaimana mungkin Ye Mo membiarkannya pergi? Dasar orang bodoh, kau minta mati. Dua orang setengah langkah penguasa surga agung melihat Ye Mo tertawa terbahak-bahak di atas panggung dan tak dapat menahan diri lagi. Dua bayangan tinju menghantam ke arah Ye Mo. Dua orang setengah langkah dari surga agung berani bersikap sombong di depannya. Ye Mo bahkan tidak melihat saat dia meninju dengan kedua tangan, dan aura ki batin mereka saling beradu. Tinju Ye Mo menembus ki batin kedua penyerangnya dan menghancurkan dada mereka. Keduanya terlempar keluar panggung sambil langsung memuntahkan darah. Ketika keduanya jatuh dari panggung, mereka menutupi dada mereka dengan tangan dan menatap Ye Mo dengan kaget. Jelas, Ye Mo tidak menggunakan kekuatan penuhnya di sana atau mereka akan mati. Mereka yakin bahwa bahkan seorang master surga yang hebat tidak akan dapat melukai mereka semudah ini, namun pemuda ini berhasil. Wakil pemimpin Sekte Tai Qi mencibir dan berkata kepada Tetua Jin bahwa Yuan Chong kembali. Iya. Tetua Qi segera meluncur turun. Meskipun dia telah menyaksikan kekuatan Ye Mo, dengan kekuatan surgawi tingkat menengahnya yang hebat, dia akan dengan mudah menangkap pemuda ini. Sebelum Tetua Jin bisa maju, Ye Mo mengangkat bendera di samping panggung dan berkata kepada Yuan Chong, aku adalah suami dari gadis yang kau pukuli saat itu dan hari ini, kau juga menyerang istriku Xiao Yun. Anggap saja aku membiarkanmu mati dengan tenang. Apa? Wajah Yuan Chong sudah hancur, tetapi keterkejutan di matanya masih terlihat oleh kata-kata Ye Mo. Dia baru saja memberi tahu tuannya bahwa sudah beberapa tahun berlalu dan itu tidak penting lagi, tetapi sekarang, suami gadis itu telah muncul. Namun, dia segera bereaksi, ini adalah arena turnamen terbesar sekte tersembunyi, dan gurunya ada di depannya. Gurunya tidak akan membiarkannya menderita. Dia tertawa terbahak-bahak, kau akan mati tetapi kau masih saja mengatakan omong kosong, jika kau pintar berikan aku wanitamu dan mungkin aku bisa memohon kepada guruku untuk membiarkanmu hidup. Benarkah? Ye Mo melirik dingin ke arah Tetua Jin yang baru saja naik ke atas panggung dan tiba-tiba menendang dada Yuan Chong dengan keras. Yuan Chong tiba-tiba merasa dirinya terbang. 20 meter dari panggung berdiri sebuah menara lonceng. Itu adalah batu besar setinggi 10 meter dan di puncaknya ada sebuah lonceng. Lonceng ini untuk turnamen. Ye Mo menendang Yuan Chong ke menara lonceng, dan memutar tiang bendera di samping panggung menjadi 5 bagian sebelum melemparkannya ke arah Yuan Chong. Dong 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 lonceng bergetar. Di depan mata semua orang, di atas batu itu tertancap seorang pria. Itu adalah Yuan Chong yang baru saja diusir. 4 bagian telah mengenai ligamen Yuan Chong, sedangkan bagian terakhir telah mengenai tenggorokannya. Suasana menjadi sunyi. Segalanya terjadi terlalu cepat. Semua orang tahu bahwa kekacauan akan segera terjadi. Yuan Chong telah terbunuh di depan wakil pemimpin Sekte Qi di depan umum. Semua orang tahu bahwa Yuan Chong sebenarnya adalah anak haram wakil pemimpin Sekte Qi. Ditambah dengan bakatnya yang luar biasa, ia memiliki posisi yang sangat penting di hati wakil pemimpin Sekte Qi. Orang seperti itu dipaku dan dibunuh dengan cara yang sangat menghina. Bagaimana mungkin Tai Yi bisa membiarkan ini begitu saja? Sudah berakhir. Tetua Jin menatap Yuan Chong, tangan dan kakinya terasa dingin karena dia memikul tanggung jawab terbesar. Kau minta mati. Terdengar suara yang sangat marah ketika seorang lelaki tua kurus terbang ke atas panggung seperti burung besar yang mengincar mangsanya. Melihat wakil pemimpin Sekte Qi, semua orang melompat kegirangan. Bukankah dia benar-benar terbang? Dia benar-benar terbang. Dengan kemampuannya terbang sejauh itu, orang bisa melihat bahwa wakil pemimpin Sekte Qi sangat kuat. Setiap langkah kemajuan sangat sulit dilakukan pada tahap akhir seni bela diri kuno. Dan terbang, atau tepatnya meluncur jauh, hanya bisa dilakukan pada tahap tersier surga agung. Jika tuan seperti itu menyerang dengan amarah, semua orang bisa membayangkan apa yang akan terjadi pada Ye Mo dan Mu Xiaoyun. Ye Mo hanya mencibir. Dia tahu ini tidak mungkin terbang sungguhan, karena pertama-tama, ada batasan udara di sana. Bahkan dia tidak bisa terbang. Wakil pemimpin Sekte Qi paling-paling hanya meluncur sedikit. Dia juga terbang dari tinggi ke rendah, jadi jarak yang dia tempuh cukup masuk akal. Tapi luncuran ini masih lebih buruk dari pengendalian angin Ye Mo. Sementara itu, Qi Kai sangat marah. Ia menyesal tidak segera menyerang dan menyebabkan kematian Yuan Chong. Kemarahannya sudah mencapai puncaknya. Setelah meluncur beberapa saat, ia mendarat di panggung dan segera menenangkan diri. Ia tahu orang ini bukan orang biasa dan mungkin bahkan cukup menakutkan. Tanpa bertarung, Qi Kai sudah tahu lawannya tidak lebih lemah darinya. Yuan Chong tidak dapat dihidupkan kembali, jadi yang terpenting adalah bagaimana cara membunuh pemuda ini. Ye Mo bahkan tidak melihat ke arah Qi Kai. Meskipun dia kuat, Ye Mo tahu dia bukanlah orang terkuat di sana. Misalnya, dia lebih lemah dari 3 master yang dia lihat di Hang Sui. Ye Mo berpikir bahwa karena dia menyerang mereka di sana, mungkin akan ada pembantaian besar-besaran nanti. Dia bahkan mungkin harus menghadapi banyak master yang mengeroyoknya. Dia tidak takut dengan para master surga besar yang mengeroyoknya, tetapi dia khawatir tentang Mu Xiaoyun. Jika saja Mu Xiaoyun tidak ada di sana, dia bisa membantai semaunya, tetapi karena Mu Xiaoyun ada di sana, dia harus melindunginya agar dia tidak bisa mengeluarkan kekuatan penuhnya. Ye Mo tidak tahu mengapa Mu Xiaoyun masih berada di tahap 3 setelah berkultivasi selama 4 tahun. Dengan bakatnya, dia seharusnya setidaknya berada di tahap 5 atau bahkan 6. Meskipun Ye Mo benar-benar ingin mengusir Mu Xiaoyun sekarang, dia tahu ada beberapa kekuatan tersembunyi yang mengintai. Jika dia bergerak, mereka akan datang menghentikannya. Salah satunya adalah orang yang muncul di Hang Sui. Penatua Jin melihat wakil pemimpin Sekte Qi datang sendiri, jadi dia segera berdiri di samping. Dia khawatir Ye Mo mungkin mencoba melarikan diri secara tiba-tiba. Ketika Qi Kai naik ke atas panggung, dia menjadi tenang dan tidak langsung menyerang. Dia menatap Ye Mo untuk waktu yang lama. Sekalipun Mu Xiaoyun adalah wanitamu, kau bisa saja membawanya pergi. Mengapa kau membunuh murid inti Sekte Tai? Tanya Qi Kai dingin. Ye Mo mendongak kaget. Ia mengira wakil ketua sekte ini akan langsung menyerangnya, tetapi pria itu malah menjadi tenang.
Yemo ingin membalas dendam terhadap Tai, jadi dia tidak akan mengobrol sopan dengan Kikai, tetapi dia tetap harus menjelaskan tujuan pembunuhannya. Dia tiba-tiba mengangkat kartu giok berbentuk perisai dan menghancurkannya menjadi bubuk. Wajah Kikai berubah menjadi hijau. Melihat Kikai masih menatapnya dengan dingin, Yemo merasa bahwa wakil pemimpin sekte Qi ini cukup tenang. Dia menarik Mu Xiaoyun di belakangnya dan berkata dengan dingin, beberapa tahun yang lalu, Yuan Chong dan orang lain pergi keluar dan hampir membunuh seorang wanita di Ninghai. Dia membuat wanita itu kehilangan ingatannya selama setahun juga. Mendengar ini, wajah Kikai berubah drastis seolah-olah dia teringat sesuatu. Yemo terus berbicara dengan dingin, wanita itu kebetulan adalah istriku. Saat itu aku bersumpah bahwa tidak peduli siapapun yang hampir membunuh istriku, aku akan memusnahkannya dalam kehidupan ini. Wajah Kikai berubah drastis, dan setelah waktu yang lama dia bertanya, kamu yang membuat kalung itu. Dia tidak mati karena itu. Yemo mencibir, mendengarmu berkata begitu, kau pasti orang lain yang pergi ke Ninghai. Ini menyelamatkanku dari banyak masalah. Kalung itu adalah artefak ajaib yang kubuat, dan jika bukan karena itu, dia pasti sudah lama mati. Kikai menarik napas dalam-dalam. Awalnya dia tidak begitu takut pada Yemo, tetapi setelah mengetahui bahwa Yemo yang membuat kalung itu, dia tahu bahwa kali ini dia telah menyerang musuh yang tangguh. Dia khawatir tentang orang yang akan membalas dendam, dan sekarang dia benar-benar melakukannya. Kikai adalah seorang guru surga yang hebat dan wakil pemimpin sekte yang kuat. Dia tahu lebih banyak rahasia daripada kebanyakan orang. Dia tahu bahwa ada cara kultivasi yang jauh lebih kuat daripada seni bela diri kuno, tetapi tidak ada yang bisa mengolahnya lagi. Orang ini begitu muda namun begitu kuat berarti bahwa dia mungkin seseorang yang mengolah metode kultivasi mistis itu. Jika dia menyerang seseorang seperti ini, dia harus memastikan untuk membunuhnya sepenuhnya. Jika Yemo lolos, Sekte Tai akan tamat. Ini bukan lagi tentang balas dendam, ini tentang kelangsungan hidup Sekte Tai. Kikai tahu bahwa dia mungkin tidak bisa menahan Yemo di sana. Dia takut Yemo akan melarikan diri. Jika semua Master Tai ada di sana dan jika Master dari beberapa sekte lainnya bergabung bersama, maka mereka mungkin bisa membunuhnya. Sementara itu, Yemo hanya ingin mencari tempat yang aman untuk menyembunyikan Mu Xiaoyun dan memulai pembantaiannya. Xiaoyun, ayo pergi. Yemo tidak ingin tetap berada di atas panggung. Hahaha. Kau terlalu meremehkan kami, sekte tersembunyi, jika kau pikir kau bisa datang dan pergi sesuka hatimu. Seorang lelaki tua kurus lainnya mendarat di panggung. Itu Ling Wushui Qianbei milik Kun Qian, seseorang segera bergumam pelan. Saat Yemo melihat lelaki tua ini, dia langsung tahu bahwa lelaki tua ini jauh lebih kuat daripada Kikai. Orang ini adalah orang yang bersembunyi di balik bayangan. Dia tidak bisa melihat kekuatannya sebelumnya, tetapi sekarang, Yemo bisa tahu bahwa lelaki tua ini adalah seorang master puncak surga yang hebat. Sekarang aku tahu. Orang yang membunuh tetua Ming dan Wei Wu di kota Hang Sui pasti dia. Pelakunya adalah seorang pria dan seorang wanita, keduanya masih sangat muda pasti mereka. Tetua Jin yang gemuk itu tiba-tiba berteriak. Ling Wushui mendengar ini dan menatap Yemo dan Mu Xiaoyun sebelum mengangguk, sepertinya memang begitu. Mereka bahkan menyalahkan balai pemalsuan, kamu memang orang yang hebat, bukan? Semakin banyak master mulai muncul di panggung, dan para master dari Aula Pemalsuan dan Sekte Pedang Gemini semuanya bergegas maju. Qi Yuxin dari Sekte Pedang Gemini melotot ke arah Yemo, ingin memakannya mentah-mentah. Putranya telah terbunuh dan baru hari ini dia menemukan pelakunya. Yemo berkata kepada Mu Xiaoyun, Xiaoyun, aku akan memulai pembantaian di sini, jadi tetaplah di belakangku dan jangan pernah meninggalkanku terlalu jauh. Mu Xiaoyun mengangguk. Yemo meremas tangannya dan berkata, Xiaoyun, jangan khawatir. Aku terjebak di suatu tempat selama beberapa tahun terakhir, tempat di mana aku berkultivasi selama 4 tahun penuh, jadi jangan khawatir. Kemudian, Yemo tiba-tiba berteriak, aku, Yemo, punya dendam dengan Sekte Tai. Aku di sini hari ini untuk membalas dendam. Semua orang yang tidak penting, silakan minggir. Saat aku menyerang, semua orang yang belum minggir akan menjadi musuhku. Setelah pertempuran, aku akan memastikan untuk mengunjungi sekte kalian satu persatu juga. Banyak orang mulai mundur, bukan karena mereka mengira Yemo bisa menang, tetapi karena mereka tidak ada hubungannya dengan ini. Ling Wushui tertawa dan berkata dingin, aku ingin melihat bagaimana kau akan mengunjungi sekte kami. Aku adalah tetua agung sekte Qiankun, Ling Wushui. Jangan lupa untuk berkunjung setelah kau meninggal. Ngomong-ngomong, tidak hanya sekte Qiankun di sini, tetapi juga para guru surga agung dari Tai dan Masjid Qi Hangjing juga hadir. Kata-kata Ling Wushui mengundang tawa. Sungguh angan-angan untuk melarikan diri dari begitu banyak tuan. Kemudian terdengar tawa tajam, Yemo, memang kau akhirnya aku menangkapmu hari ini. Yemo menatap orang yang kini juga terbang ke atas panggung, dan tatapannya menjadi dingin. Dapat dikatakan bahwa selain seniman bela diri kuno muda, inilah orang yang paling ingin ia bunuh di dunia kecil ini. Jadi itu kamu, Jaesun, dasar penyihir. Aku juga ingin mencarimu, hebat sekali. Aku ingat dadamu memiliki 2 bola putih besar, tapi kenapa kamu menahannya sekarang? Atau apakah ada seniman bela diri kuno yang melakukannya? Yemo tertawa. Binatang kecil, kau minta mati saja. Jaesun mengumpat setiap kali ia memikirkan bagaimana Yemo merobek pakaian di dadanya dan membuatnya kehilangan benda paling berharganya. Jaesun hendak menyerang dengan segera, tetapi kemudian dia tiba-tiba teringat sesuatu dan berhenti. Ada begitu banyak orang di sana, tetapi mereka semua hanya mengepung Yemo tanpa menyerang. Jika dia maju lebih dulu, mungkin itu akan menguntungkan orang lain. Yemo merasa sangat disayangkan. Jika Jaesun muncul, dia bisa membunuhnya terlebih dahulu, tetapi sayangnya, dia terlalu licik. Semua orang menatap Jaesun setelah Yemo mengatakan itu. Jaesun memiliki sifat aneh, dia membenci laki-laki. Dia tidak pernah menunjukkan muka kepada laki-laki, jadi dia mendapat julukan biarawati yang tidak berperasaan.
Semua orang menatap Jie Sun dengan aneh sekarang, karena reaksinya menunjukkan bahwa apa yang dikatakan Ye Mo mungkin ada benarnya. Banyak orang mulai berpikir, si Ye Mo ini telah melihat dada Jie Sun telanjang, apakah ada sesuatu di antara mereka? Wajah Jie Sun memucat karena marah, tetapi dia tetap tidak mau maju. Meskipun ada begitu banyak orang di sana, jika mereka datang satu persatu, dia tidak perlu takut pada siapapun. Bahkan jika mereka mengeroyoknya, dia tidak akan peduli, tetapi dia akan khawatir tentang Mu Xiaoyun. Itulah sebabnya dia belum menyerang. Xiaoyun, saat kita bertarung, kita akan mundur pada saat yang sama. Selama kita mundur sejauh 15 kilometer, aku akan bisa membawamu terbang, kata Ye Mo. Tepat saat Ye Mo hendak menyerang, terdengar suara dingin, kakak Jie Sun, mengapa kau tidak kembali ke sekte setelah sekian lama pergi? Dan mengapa Luo Fei tidak kembali dari luar? Ye Mo melihat orang yang berbicara, itu adalah biarawati lain. Dia berpikir bahwa karena Masjid Chihangjin memiliki satu guru yang sebelumnya tidak dapat dia lihat, dan 4 guru surga agung lainnya, serta banyak guru surga agung setengah langkah, jika mereka pergi, dia akan merasakan lebih sedikit tekanan. Jie Sun mencibir, kakak Jie Xian, aku sudah berada di surga yang agung. Aku tinggal di luar karena ada urusan. Mengenai sekte, aku akan kembali setelah selesai. Kakak, kau mungkin tidak tahu, tapi mereka bertiga. Ye Mo mendengar ini dan tahu Jie Sun ingin membocorkan masalah 3 halaman sutra Niluo. Jika dia melakukannya, maka para biarawati ini akan menyerangnya seperti orang gila. Memikirkan hal ini, Ye Mo berteriak, Jie Sun, dasar wanita celaka. Kau bahkan tidak mau melepaskan murid-murid di sektemu sendiri. Kau membunuh Luo Yin dan memaksa Luo Fei melompat dari tebing. Dasar binatang. Mereka tahu kau terlibat dalam hal-hal yang mencurigakan, dan sekarang mereka semua telah kau bunuh. Jie Sun, apakah kau membunuh murid-muridku Luo Yin dan Luo Xuan? Seorang biarawati setengah baya yang cantik mendengar ini dan melotot. Kemudian, dia menghunus pedangnya dan menyerang Jie Sun. Jie Sun mengutuk Ye Mo karena telah mengganggunya. Dia menangkis pedang itu dengan sapu ekor kudanya dan menunjuk ke arah Ye Mo, dan kau membunuh Qi Yulin dari Kun Qian, bukan? Bisakah kau menyangkalnya? 3 gulungan sutra Niluo juga ada padamu, apakah kau ingin menyangkalnya juga? Ye Mo telah mundur ke tepi panggung bersama Mu Xiaoyun sementara dari pedang terbangnya muncul sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya membentuk penghalang di sekitar mereka. Pada saat yang sama, ia juga menembakkan sejumlah bola api. Para prajurit di sisi panggung terkejut. Semuanya terjadi terlalu cepat. Tetapi begitu Ye Mo turun, 2 hembusan angin kencang menghalangi jalannya. Jika hanya dia sendiri, dia bisa menghindarinya, tetapi dia bersama Mu Xiaoyun. Angin tinju yang sangat kuat. Ye Mo tahu bahwa ini juga bukan kekuatan penuh para penyerang. Itu adalah Ling Wushui dan seniman bela diri kuno dari Taiyi yang baru saja tiba. Yang terakhir tampaknya bahkan lebih kuat dari Ling Wushui. Pedang terbang Ye Mo dengan cepat berbenturan dengan angin tinju. Bang! Kekuatan itu bahkan menghancurkan bebatuan di dekatnya. Ye Mo berdiri diam di tempat, sementara 2 prajurit puncak surga agung mundur 2 langkah. Kuat sekali. Ye Mo mendesah. Keduanya sekuat kultivator pengumpul Qi tingkat puncak. Jika bukan karena nyanyian 3 kelahirannya, mustahil menghentikan mereka dengan kultivasi tahap 7 pengumpul Qi, tetapi bahkan sekarang, dia tidak bisa menang. Tampaknya keputusannya untuk tidak pergi ke Taiyi segera setelah dia tiba adalah keputusan yang tepat. Itu sama saja dengan bunuh diri. Perbedaan antara tahap awal Great Heaven dan puncak Great Heaven begitu besar. Ye Mo benar-benar terkejut. Namun kedua lawannya bahkan lebih terkejut. Mereka tidak pernah menyangka akan ada seseorang yang mampu menangkis kedua serangan mereka secara bersamaan, bahkan sedikit lebih unggul. Terlebih lagi, pemuda ini memiliki seseorang yang ia lindungi di sampingnya. Meskipun mereka tidak menyerang dengan kekuatan penuh, mereka telah menggunakan setidaknya 70%. Keduanya saling memandang dan mengangguk. Ye Mo melihat kegembiraan di mata mereka, mereka tertarik dengan apa yang dia tanam. Saat itu, sudah lebih banyak orang yang menjangkau mereka. Pada saat ini, biarawati Jie Xian memerintahkan, semua murid Masjid Chihangjin, dengarkan. Kembalilah segera. Tugas utama kita adalah membawa Jie Sun kembali. Kakak Jie Xian, kami membutuhkanmu sekarang. Kami 3 sekte adalah sekutu, bagaimana mungkin kau bisa? Tetua sekte Taiyi itu langsung berkomentar. Jie Xian menjawab dengan jelas, sekte kita punya pengkhianat, jadi kita harus menyelesaikannya terlebih dahulu. Orang tua Taiyi itu kehilangan kata-kata. Kau telah membunuh keponakanku Yulin, binatang kecil, matilah. Seorang penguasa surga yang agung tiba-tiba melompat dan menusukkan pedangnya ke arah Ye Mo dengan niat membunuh yang kuat. Itu adalah serangan diam-diam, dan sinar pedang sudah berada di atas kepala Ye Mo. Namun, Ye Mo mencibir. Dia bahkan tidak berniat menghindari serangan itu. Pedang terbang di tangannya bergetar setelah diisi dengan esensi kultivasinya dan mengubahnya menjadi sinar putih sepanjang beberapa meter yang menebas ke arah pedang lawannya. Terdengar suara melengking, kemudian langit berubah menjadi merah menyala. Tubuh yang terbelah 2 itu jatuh ke tanah tepat setelahnya. Kemudian, darah pun mengalir deras. Wajah Ling Wushui pucat pasi. Kejadian itu terjadi begitu cepat sehingga dia bahkan tidak bisa menyelamatkan seorang guru besar dari sektenya sendiri. Semua orang menarik napas dalam-dalam saat itu, kekuatan apa ini? Qi Yuxin juga ingin menyergap Ye Mo, tetapi dia menggigil memikirkannya sekarang. Jika dia naik saat itu, dialah yang akan tergeletak di tanah sekarang. Orang ini terlalu kuat. Orang ini sudah gila dan membunuh anggota tak berdosa dari sekte tersembunyi kita. Aku, Ling Wushui, atas nama sekte Qian Kun, mengumumkan perintah pembunuhan tertinggi terhadap Ye Mo. Setiap sekte yang membantu kita memusnahkannya akan dianggap sebagai sekte yang bersahabat dengan kita dan bisa mendapatkan pil surga yang hebat. Ling Wushui gemetar karena marah, tetapi dia tahu dia tidak akan bisa membunuh Ye Mo sendirian. Orang tua sekte Taiyi itu juga menyatakan, saya, Len Kuan, atas nama sekte Taiyi, setuju dengan saudara Ling.
Kita masih memiliki banyak guru yang datang untuk memberikan dukungan saat kita berbicara, jadi sekuat apapun orang ini, dia pasti akan mati. Merupakan hal yang sangat penting bagi sekte tersembunyi untuk memburu orang ini. Semua sekte yang pergi dan tidak ingin berkontribusi pada sekte tersembunyi dapat bersiap untuk menanggung akibatnya. Orang tua Tai mulai mengancam. Hahaha. Terdengar tawa mengejek, dan seorang wanita tua terbang mendekat. Yemo mengenali wanita itu, dia adalah Nenek Feng dari Ice Lake. Dia melirik Yemo dan mengangguk, aku tidak menyangka akan tiba saatnya penglihatanku akan hilang. Kamu bukan hanya seorang tabib herbal tingkat tinggi, tetapi juga seorang guru puncak surga yang hebat. Penatua Feng, sekte Anda juga merupakan salah satu sekte tersembunyi. Orang ini mengamuk di antara sekte-sekte tersembunyi, jadi demi kelangsungan hidup sekte-sekte tersembunyi, saya harap Anda dapat membantu kami membunuhnya. Setelah ini, saya dapat berjanji bahwa Ice Lake akan mencapai tingkat kedua, kata Len Kuan. Penatua Feng memandang Len Kuan dengan jijik, Len, berhentilah menggunakan retorika jahat untuk menipuku. Aku merasa jijik. Alasan mengapa Ice Lake menjadi sekte kelas 3 adalah karena Tai Yi sejak awal. Penatua Feng juga melihat ke arah Ling Wushui dan berkata, dan sekte Kun Qianmu, kalian semua sama saja. Skema dan tipu daya. Ice Lake tidak akan bergabung dalam perburuan ini, apa yang akan kalian lakukan? Bagaimanapun juga, Mu Xiaoyun adalah murid Ice Lake kita, tetapi bahkan jika dia bukan muridku, aku masih bisa pergi kapanpun aku mau. Wajah Len Kuan tampak buruk, tetapi Ling Wushui segera tenang dan hanya menatap Tetua Feng dengan dingin. Penatua Feng kemudian berbalik dan berkata kepada Yemo, Yemo, aku tahu kau adalah seorang guru, dan bahkan orang sepertiku tidak dapat mengatakan seberapa kuat dirimu, tetapi tidak peduli seberapa kuat dirimu, kau tidak dapat yakin akan mampu melindungi Mu Xiaoyun dari banyak guru ini. Dia adalah muridku, jadi jika kau dapat mempercayaiku, biarkan aku membawanya dan kemudian kau dapat fokus pada orang-orang ini. Bagaimana? Penatua Feng, kau sudah melewati batas. Teriak Len Kuan. Namun, Tetua Feng berbalik dan berkata, bagaimana? Apakah ada yang salah denganku yang mengambil murid sekteku? Jika kau tidak setuju, lawanlah aku. Baiklah, lanjutkan saja, tapi aku tidak ingin kau ikut campur dalam hal ini lebih dari ini. Kalau tidak, Ling Wushui mendengus. Dia tahu dengan jelas bahwa bahkan dengan Mu Xiaoyun di sana, itu paling-paling hanya akan membuat Yemo sedikit khawatir. Di sisi lain, jika Mu Xiaoyun terbunuh, Tetua Feng akan berada di pihak Yemo. Penatua Feng tampaknya telah mengetahui bahwa keadaan akan seperti ini, maka dia menoleh pada Yemo dan menunggu jawabannya. Yemo mengerutkan kening. Memang akan menjadi keputusan terbaik untuk memberikan Mu Xiaoyun kepada seorang guru seperti wanita ini, tetapi Yemo merasa wanita tua itu tidak sederhana. Dia tidak menyelamatkan Mu Xiaoyun hanya karena dia adalah murid Ice Lake. Namun, ini hanyalah perasaan bawah sadar Yemo. Tetapi jika dia tidak memberikan Mu Xiaoyun padanya, Mu Xiaoyun akan berada dalam situasi yang lebih sulit. Suamiku, aku akan pergi dengan Tetua Feng. Setelah selesai di sini, kau bisa datang menemuiku. Dan jika kau tidak berhasil kembali, aku akan menemanimu, kata Mu Xiaoyun. Yemo menghela napas, baiklah, Xiaoyun, pergilah bersama Tetua Feng. Tapi jangan khawatir, aku pasti akan kembali untuk menemuimu di Danau Es. Orang-orang ini tidak mengancamku, jadi kau hanya perlu menungguku. Yemo tiba-tiba mengeluarkan pil aromatik dan memberikannya kepada Tetua Feng. Tetua Feng, ini adalah pil medis bermutu tinggi yang kubuat menggunakan banyak ramuan berharga. Pil ini dapat menyembuhkan lukamu. Ini adalah ucapan terima kasihku karena telah merawat Xiaoyun. Penatua Feng bersuka cita dan langsung memakannya tanpa melihatnya. Pil itu meleleh di mulutnya dalam hitungan detik, dan dia tiba-tiba merasakan lukanya mulai pulih. Yemo memang seorang tabib herbal yang hebat. Pil yang sangat bagus. Pil itu sudah meleleh di mulutku dan sangat manjur untuk menyembuhkan lukaku. Luka yang sudah berumur puluhan tahun disembuhkan saat itu juga. Penatua Feng sangat gembira. Yemo tersenyum, kamu merawat Xiaoyun dengan baik, jadi kamu pantas mendapatkannya. Pil ini disebut pil pengetahuan. Meskipun baunya agak tidak enak, pil ini bagus untuk luka dalam. Aku menemukan ramuan itu di Gunung Wuwen beberapa tahun yang lalu. Pil ini dapat menyembuhkan luka dalam apapun, tetapi akan memakan waktu sehari jika kamu tidak menggunakan kekuatanmu untuk mencernanya. Mu Xiaoyun merasa sedikit aneh tentang hal ini. Dia tahu bahwa suaminya memiliki pil yang disebut pil kehidupan teratai yang dapat segera menghilangkan semua luka dalam. Xiaoyun, aku menitipkan beberapa barang padamu. Kau harus segera mengolahnya, oke? Yemo telah menaruh kepingan giok mantra keberuntungan primordial dan banyak pil di dalam cincinnya. Mu Xiaoyun menyesal tidak berkultivasi dengan benar sekarang. Jika dia tidak menghabiskan seluruh waktunya menunggu suaminya, mungkin dia sudah mencapai tahap 5. Yemo mengangguk, tunggu sebentar, aku akan membuat satu hal lagi untukmu. Yemo mengeluarkan beberapa biji dan beberapa pil dan dengan beberapa putaran, semuanya berubah menjadi sebuah gelang. Yemo memakaikannya padanya dan berkata dengan lembut, gelang ini berarti aku selalu di sisimu, jangan dilepas. Mu Xiaoyun menyetujui dengan patuh. Semua orang melihat Yemo dengan santai menciptakan api dari ketiadaan dan membuat gelang di depan mereka dan mulut mereka terbuka lebar karena terkejut. Mata Len Kuan dan Ling Wushui juga tidak bisa berhenti berkedip. Melihat Mu Xiaoyun dan Tetua Feng pergi, Yemo menoleh ke arah Len Kuan dan Ling Wushui, baiklah, karena kalian ingin mati, jangan salahkan aku. Sekarang aku akan mengubah tempat ini menjadi pertumpahan darah. Yemo kemudian melepaskan niat membunuhnya, dan itu hampir terwujud membuat banyak orang menggigil tanpa sadar. Tunggu, Sekte Langit, pergilah. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan Sekte Langit kita, sebuah suara terdengar, dan semua pengikut Sekte Langit pergi. Guru, Yemo juga dipanggil Mo Ying, temanku itu. Meskipun aku tahu aku tidak bisa menolongnya, aku tidak ingin Sekte Pedang Gunung Su menyerangnya. Saat suara lain terdengar, Yemo melihat Liu Lei dan mengangguk.
Dia tidak peduli apakah Sekte Pedang Gunung Su pergi atau tidak, tetapi Liu Lei yang hanya anggota Sekte Dalam dan masih berani mengatakan ini berarti dia memang teman yang setia. Banyak sekte sebenarnya tidak menginginkan apapun selain alasan untuk pergi, jadi sekarang setelah Liu Lei mengatakan ini, tetua Sekte Pedang Gunung Su segera mengumumkan bahwa mereka akan pergi juga. Banyak sekte lain juga mulai meninggalkannya. Melihat semakin banyak orang pergi, Lin Kuan meraung marah, bunuh dia bersama-sama, sekarang. Kemudian, Ling Wushui dan dia berdua menyerbu ke depan. Qi Kai juga ikut menyerang. Orang-orang yang tersisa di bawah Sekte Tai, Kun Qian, dan pedang Gemini serta aula pemalsuan semuanya menyerang Ye Mo. Pada saat itu, proyektil yang tak terhitung jumlahnya, tenaga pedang, dan tenaga tinju semuanya berhamburan ke arah Ye Mo. Ye Mo sangat gembira karena telah mengantar Mu Xiaoyun pergi. Jika dia masih di sana, dia hanya akan dapat memilih arah untuk terus berlari dan pergi, tetapi dengan Lin Kuan dan Ling Wushui, dia bahkan tidak akan dapat berlari sejauh itu. Namun, Ye Mo tentu saja tidak mau lari. Mereka menginginkan nyawanya, jadi mereka harus membayarnya dengan nyawa mereka sendiri. Indra spiritual Ye Mo telah menjadi begitu kuat sehingga di bawah kendalinya, pedang terbangnya dapat terbang kemana-mana seolah-olah tidak ada seorang pun di sana. Sementara itu, ia mengeluarkan pedang panjang 2 meter lainnya dan melesat ke kerumunan. Banyak orang tercengang, mereka tidak tahu dari mana pedang panjang di tangan Ye Mo muncul. Meskipun indra spiritual Ye Mo kuat dan pedangnya yang berisi saripati kultivasi berhasil menghalau semua senjata yang menjadi targetnya, tetap saja ada satu atau dua senjata yang berhasil mengenainya. Namun, Ye Mo melakukan lebih banyak kerusakan. Dia tahu bahwa tidak mungkin membunuh Lin Kuan dan Ling Wushui dalam waktu singkat, jadi dia hanya bisa membunuh sisanya sambil menghindari Ling Wushui dan Lin Kuan. Dengan darah yang tertumpah dan sinar pedang yang saling beradu, beberapa kepala kultivator surga agung setengah langkah terpotong oleh pedang panjang Ye Mo dan terbanting ke tanah. Tak lama kemudian, lebih dari 30 seniman bela diri kuno tergeletak mati di tanah sementara Ye Mo juga menderita beberapa luka. Lin Kuan dan Ling Wushui menyadari bahwa pertempuran ini tidak berjalan baik untuk kedua belah pihak, jadi mereka segera menghalangi Ye Mo, menghentikan pedangnya dari menghancurkan semua orang di bawah surga agung. Dengan bantuan mereka, situasi segera stabil. Lin Kuan, Ling Wushui, Qi Kai dan 16 master surga agung lainnya mengepung Ye Mo, sehingga menarik semua perhatiannya. Sementara itu, kultivator surga agung setengah langkah mencoba menyelinap menyerang dari samping. Level bumi hampir dibantai sepenuhnya dalam waktu singkat itu, jadi yang tersisa hanya mundur dan menutup rute pelarian Ye Mo. Ye Mo mencibir. Jadi bagaimana jika mereka melakukannya, dia masih memiliki pedang terbangnya. Bunuh. Lin Kuan meraung dan menebas dengan kapaknya. Sebelum pedang panjang Ye Mo bisa menyerang balik, Ling Wushui menggunakan kesempatan yang sempurna itu untuk menusuk pedangnya juga. Ye Mo mendesah. Beruntung sekali mereka berdua tidak memiliki indera spiritual. Jika mereka memilikinya, maka dia tidak akan bisa bertahan hidup semudah itu. Kekuatan bertarung kedua pria ini sama dengan kultivator tingkat 9 pengumpul energi spiritual, kecuali mereka tidak bisa menggunakan sihir dao dan indera spiritual. Ye Mo juga tahu bahwa dibandingkan dengan serangan acak sebelumnya, cara menyerang yang tenang dan terencana ini berarti bahwa ia akan berada di bawah tekanan yang lebih besar. Qi Kai berteriak, pemimpin sekte Qi, tetua Jin, serang bersamaku. Dia tahu bahwa setelah gelombang serangan pertama, Ye Mo telah kehilangan momentumnya. Dia akan memimpin gelombang kedua untuk menyerang, dan jika yang lain dapat memahami niat Lin Kuan, akan ada gelombang ketiga dan gelombang keempat juga. Ye Mo memang sudah terluka, tetapi itu hanya luka ringan. Namun, sekarang dia tahu dia harus membayar harga yang lebih mahal. Dengan lawan-lawannya yang menyusun rencana pertempuran ini, tidak peduli seberapa kuat esensi kultivasinya, dia tidak akan bisa bertahan lama. Memikirkan hal ini, sebuah pedang melengkung tiba-tiba muncul di tangan Ye Mo, dan dia langsung melemparkannya. Sementara itu, pedang panjangnya menangkis serangan tajam Ling Wushui yang merupakan serangan paling mengancam. Kleng pedang melengkung itu berhasil menangkis kapak Lin Kuan, dan Lin Kuan pun terguncang. Ini adalah kedua kalinya sesuatu muncul di tangan Ye Mo entah dari mana. Saat pedang panjang Ye Mo beradu dengan pedang Ling Wushui, tangannya sedikit bergetar. Ia menyadari bahwa ki batin Ling Wushui ini sangat kuat. Yang lebih mengejutkannya adalah pedang lengkung yang ia lemparkan hancur oleh kapak. Ia membuat pedang lengkung itu saat ia bosan, dan itu jauh berbeda dari pedang terbangnya, tetapi itu tetap saja merupakan artefak ajaib. Ye Mo tidak punya waktu untuk banyak berpikir tentang hal itu, ia tahu bahwa sekarang adalah saatnya untuk fokus pada pembunuhan. Indra spiritualnya menukik pedang terbangnya, dan pedang itu mengiris punggung banyak penyerang setengah langkah dari surga agung. Pada saat yang sama, ia menarik pedang panjangnya ke belakang dan mengayunkannya ke arah Qi Kai. Ling Wushui memuji kecepatan reaksi dan tindakan Ye Mo. Namun, melihat Ye Mo menarik pedangnya untuk menyerang Qi Kai, dia terguncang. Apakah Ye Mo meminta untuk mati? Memikirkan hal ini, Ling Wushui bersukacita dan menusuk dengan pedangnya lagi. Tentu saja Ye Mo tidak meminta untuk mati. Saat dia menebas Qi Kai, dia menggerakkan pedang terbangnya dan melemparkan lebih dari 10 bola api pada saat yang bersamaan. Meskipun indera spiritualnya akan cepat terkuras dengan cara itu, Ye Mo tidak terlalu memedulikannya lagi. Krek pedang Qi Kai patah, membuatnya takut setengah mati. Dia ingin segera mundur, tetapi sinar pedang telah tiba di dahinya. Sangat kuat, inilah kekuatannya yang sebenarnya. Hati Qi Kai bergetar saat pikirannya jatuh ke dalam kegelapan. Namun Ye Mo tidak berhenti. Dia berbalik dan mengiris perut Qi Kai ke arah Qi Yuxin, memotongnya menjadi dua bagian di pinggang. Berfoya-foya pada saat yang sama, pedang Ling Wushui menusuk tulang rusuk Ye Mo. Ye Mo tampaknya tidak tahu bahwa dia terluka, dan pedangnya terlepas dari tangannya. Ark. Lolongan kesakitan terdengar, dan para prajurit surga agung dan setengah langkah surga agung yang dipaksa meringkuk bersama oleh bola-bola api itu teriris menjadi tumpukan daging. Kemudian, Ye Mo melambaikan tangannya, dan pedang terbangnya kembali ke tangannya. Pada saat yang sama, dia meminum banyak pil sekaligus.
Dia tidak perlu lagi menggunakan pedang terbang dan pedang panjangnya secara bersamaan. Taktik itu hanya bisa berhasil sekali saja. Orang-orang lainnya menatap Ye Mo dengan kaget, tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Dalam rentang waktu yang singkat itu, hanya tersisa 11 dari 16 penguasa surga agung yang menyerangnya. Sekitar 20 penguasa surga agung setengah langkah semuanya telah mati. Di sisi lain, Ye Mo hanya membayar harga luka pedang di tulang rusuknya. Kau, seorang kultivator surga agung tak sanggup lagi menahan pembantaian dan adegan berdarah itu, lalu melarikan diri. Ye Mo mencibir, dan tiba-tiba sebuah pedang melengkung muncul di tangannya lagi. Pedang itu melolong tertiup angin dan menusuk punggung penguasa surga agung itu. Dia masih belum menggunakan bila anginnya, tetapi belum akan berguna untuk menggunakannya. Jika dia tiba-tiba menggunakannya, itu akan menjadi kartu kejutan yang bagus. Sementara itu, penguasa surga yang agung itu tidak langsung mati. Ia gemetar di tanah seolah-olah dalam ketakutan yang amat sangat. Ye Mo merasa lelah. Ia telah menggunakan terlalu banyak indera spiritual dan esensi kultivasinya. Beruntung ia memiliki pil esensi ekstrim untuk memasok energinya. Wajah Len Kuan pucat pasi, dan ada sedikit ketakutan di matanya. Dia melihat bahwa Ye Mo tidak terluka parah, jadi dia memilih untuk tidak menyerang lagi. Aku tidak menyangka kau sekuat ini, tapi aku tahu kau tidak mempelajari ilmu bela diri kuno. Len Kuan berkata demikian untuk menyiratkan bahwa ia tengah mengolah sesuatu yang lebih kuat daripada seni bela diri kuno dan mencoba membuat semua orang merasa serakah terhadapnya. Len Kuan butuh waktu untuk meningkatkan moralnya sekarang, sementara Ye Mo senang karena dia juga butuh waktu untuk beristirahat. Semuanya, dia terluka sekarang. Jangan lupa dia adalah tabib herbal tingkat tinggi, dan dia jelas juga memiliki metode rahasia yang memungkinkannya membuat sesuatu muncul begitu saja dan bahkan tahu cara membentuk api ki batin. Jika kita membunuhnya, itu semua akan menjadi milik kita. Aku, Len Kuan, bersumpah bahwa setiap orang akan mendapatkan salinan metode kultivasinya dan setiap orang akan mendapatkan bagian yang sama dari pilnya, kata Len Kuan. Perkataannya membuat beberapa penguasa surga agung yang ingin mundur menegaskan kembali keinginan mereka untuk membunuh Ye Mo. Ling Wushui tidak ikut bicara, karena dia lebih takut pada Ye Mo daripada Len Kuan. Dialah satu-satunya yang menyadari betapa liciknya Ye Mo sebenarnya. Ye Mo telah mengatur segalanya dengan benar sejak awal. Dia sangat penuh perhitungan. Rangkaian tindakannya menunjukkan bahwa ia telah secara akurat memprediksi reaksi lawannya, yang tidak hanya membutuhkan pikiran cerdik, tetapi juga banyak pengalaman bertarung. Jika mereka terus melawannya, mereka pasti akan kalah. Ye Mo mungkin punya banyak rahasia, tetapi luka-lukanya jauh lebih sedikit daripada yang dipikirkan orang lain. Ye Mo menatap dingin ke arah para master surga agung yang tersisa, tetapi sama sekali tidak takut pada mereka. Dia sebenarnya sangat penasaran. Berita yang dia dapatkan sebelumnya adalah bahwa tidak terlalu banyak master surga agung di sekte tersembunyi, tetapi ada begitu banyak di sini. Yang paling membingungkan Ye Mo adalah perbedaan kekuatan antara para penguasa surga yang berbeda ini begitu besar. Kekuatan beberapa penguasa surga yang hebat hanya setara dengan kekuatan Tan Jiao yang pernah ia hadapi di Beijing. Dia ingat Ren Pingcuan pernah mengatakan kepadanya bahwa kultivasi surga agung sejati berarti pembentukan laut Qi, bukan hanya terobosan meridian Ren dan Du. Mereka yang tidak dapat membentuk laut Qi adalah surga agung palsu. Metode ini hanya dapat meningkatkan kekuatan mereka tetapi tidak umur panjang mereka. Mereka yang benar-benar mencapai surga besar akan mendapatkan peningkatan umur panjang selama 60 tahun. Jika apa yang dikatakan Ren Pingcuan benar, maka paling banyak hanya ada beberapa master surga sejati di sini. Luo Xuan pernah berkata bahwa Masjid Qi Hang Jing hanya memiliki beberapa master surga. Ye Mo meragukan itu, tetapi jika hanya kultivator puncak surga yang dianggap surga, maka Masjid Qi Hang Jing benar-benar hanya memiliki beberapa. Ye Mo tidak menyangka Luo Xuan akan menipunya, jadi pasti ada alasan tepat untuk penilaiannya. Tidak peduli apa, 10 orang yang tersisa yang hadir adalah master di antara para master. Bahkan yang terburuk pun lebih kuat dari Ren Pingcuan. Namun, setelah itu, Ye Mo telah memulihkan sebagian esensi kultivasinya. Untungnya mereka tidak tahu bahwa ia memiliki pil yang sangat kuat, dan mereka juga takut setelah pertarungan terakhir itu. Sebentar lagi, aku akan memulai gelombang serangan pertama. Tetua Hu dan pemimpin sekte Liu, serang bersamaku. Saudara Ling, pemimpin sekte Wan dan tetua Zhang, silakan jadi gelombang serangan kedua. Orang-orang yang tersisa bisa menjadi gelombang serangan ketiga bersama tetua Jin. Ingat, serangan kita harus berurutan dengan cepat, tidak boleh ada jeda di antaranya. Len Chan menggerakkan bibirnya dan berkomunikasi melalui telepati. Ye Mo mencibir. Dia sudah menangkap isinya dengan indera rohnya. Oleh karena itu sebelum mereka bisa memulai serangan, dia mengirimkan pedang terbangnya. Pada saat yang sama, Ye Mo menghadiahkan Len Kuan dan Ling Wushui masing-masing beberapa bola api. Namun, target utamanya adalah tetua Jin. Karena dia seharusnya menjadi gelombang ketiga, dia tidak akan menyerang sebelum Len Kuan dan Ling Wushui. Mereka tidak menduga dia akan menyerang lebih dulu, jadi sebaiknya mereka menyerang secara diam-diam sekarang. Pedang terbang Ye Mo membentuk ribuan bayangan dan terbang menuju tetua Jin dan 3 tuan yang tersisa, dan dia juga menembakkan 2 bola api ke arah tetua Jin. Kau minta mati. Len Kuan menyadari bahwa Ye Mo tampaknya tahu rencananya, karena ia menyerang tetua Jin terlebih dahulu, dan menjadi marah. Sambil menebas bola api itu dengan kapaknya, ia menyerang Ye Mo. Ye Mo minggir dan menghindari kapak itu, seraya melayangkan pukulan ke arah tanah kosong sejauh 3 meter di sebelah kiri tetua Jin. Mata Ling Wushui menyipit. Mengapa Ye Mo rela terluka alih-alih mundur hanya untuk melancarkan pukulan ini? Ia punya firasat buruk, tetapi ia tidak dapat langsung mengetahuinya. Len Kuan bersukacita mendengar suara kapaknya menembus pakaian Ye Mo, tetapi pada saat yang sama, ia melihat bahwa kapaknya hanya berhasil menggores kulit Ye Mo sebelum ia bergerak ke samping. Darah tetap menyembur keluar, tetapi dengan cepat dihentikan oleh esensi kultivasi Ye Mo. Pada saat yang sama, sebuah sosok lusuh muncul di depan Ye Mo.
Penatua Jin telah menghindari dua bola api tersebut tetapi tidak menduga sebuah tinju kibatin akan menunggunya. Kekuatan tinju itu menembus dada Tetua Jin. Tetua Jin melihat ke dadanya, dan di sana dia melihat sebuah lubang besar. Pada saat ini, pedang terbang Yemo berputar dan kebetulan menghalangi pedang Ling Wushui. Ling Wushui tidak mengerti bagaimana Yemo selalu dapat memprediksi di mana pedangnya akan mendarat. Ling Wushui merasa semakin takut. Ia merasa bahwa tidak peduli gerakan pedang apa yang ia gunakan atau seberapa cepat ia, pemuda ini akan selalu dapat segera mengetahui di mana pedangnya berada. Kleng tangan Ling Wushui tiba-tiba terasa lebih ringan, jadi dia langsung mundur karena terkejut. Pedangnya telah teriris menjadi beberapa bagian. Hanya Ling Wushui yang tahu seberapa keras pedangnya, namun tetap saja hancur. Yemo mengabaikan Ling Wushui dan melambaikan tangannya di udara. Bila-bila angin tak terlihat kemudian mengelilingi tiga prajurit yang terluka oleh pedang terbang itu. Berbelanja mewah. Suara pedang yang mengiris daging terdengar. Tidak seorang pun melihat di mana pedang itu berada, tetapi tiga penguasa surga agung yang akan menyerang bersama dengan Penatua Jin semuanya hancur. Pedang Qi yang tak terlihat. Ling Wushui dan Len Kuan menggigil. Berapa banyak kartu lagi yang dimiliki orang ini? Setelah serangkaian serangan berlalu, mereka kehilangan 4 orang lagi. Hanya 6 orang yang tersisa, sementara yang Yemo dapatkan hanyalah luka samar di dadanya. Wajah Len Kuan tampak buruk, dan dia akhirnya mengerti mengapa Yemo bersedia mengambil kapaknya. Wajah Ling Wushui juga pucat. Ini adalah kedua kalinya dia benar-benar terlihat kalah perhitungan oleh pemuda ini. Berapa banyak pertarungan yang telah dia lalui hingga memiliki pengalaman dan perhitungan seperti itu. Meskipun semua orang di sini lebih tua dari Yemo, Ling Wushui merasa bahwa pengalaman gabungan mereka tidak sebanding dengan Yemo. Yemo memakan beberapa pil lagi. Dia tampak sangat tenang, tetapi dia tahu bahwa meskipun jumlah orangnya semakin sedikit, kemenangan belum tentu menjadi miliknya. Esensi kultivasinya terkuras dengan cepat, jadi pada gelombang serangan berikutnya, dia harus membunuh Ling Wushui atau Len Kuan atau dia tidak akan mampu bertahan cukup lama untuk menyelesaikannya. Lukanya tidak serius, tetapi dia tidak memiliki cukup saripati kultivasi. Yemo, aku tahu kau kuat, tetapi bahkan jika kau membunuh kami semua di sini, kau tidak sebanding dengan 3 sekte besar. Kekuatanku paling-paling hanya yang terbaik kedua di sekte Kun Qian. Karena itu, aku ingin kita semua berhenti di sini dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Ling Wushui berpikir bahwa jika mereka terus bertarung, mereka semua mungkin benar-benar akan mati. Len Kuan menatap Ling Wushui dengan kaget. Dua penguasa surga lainnya melihat hal ini dan tidak dapat bertahan lagi, jadi mereka segera mundur. Para penghuni bumi melihat bahwa para penguasa surga pun mundur sehingga mereka pun ikut lari. Yemo mencibir dan melompat. Dia mengabaikan Len Kuan dan kawan-kawan dan menembakkan puluhan bola api dan bila angin ke arah orang-orang yang mencoba melarikan diri. Karena mereka sudah datang, mereka tidak akan bisa pergi. Dua penguasa surga agung lainnya dan lebih dari 10 tingkat bumi terbunuh begitu saja, tidak meninggalkan apapun kecuali mayat-mayat yang dimutilasi dan dibakar. Len Kuan dan kawan-kawan semua menarik napas dingin, pemuda ini terlalu kejam. Mereka bahkan tidak diizinkan melarikan diri, dia ingin membantai mereka sepenuhnya. Gunung benua ajaib yang seharusnya ramai saat ini malah sunyi senyap, dan suasana sunyi dan mematikan memenuhi udara. Yemo berbalik dan menatap keempat penguasa surga yang tersisa. Wajahnya adalah lambang dingin dan acuh tak acuh, sementara darah menetes dari tubuhnya. Semua orang kini tahu bahwa pemuda di hadapan mereka ingin membantai mereka sepenuhnya. Mereka telah menyaksikan nasib orang-orang yang melarikan diri, jadi tidak ada yang berani melarikan diri lagi. Awalnya aku hanya ingin membunuh Yuan Chong dan Kikai, tetapi karena kalian menginginkan nyawaku, bayarlah dengan nyawa kalian sendiri. Setelah Yemo mengatakan ini, pedang terbangnya berubah menjadi sinar pedang dan menyerang langsung ke arah Len Kuan. Dia bertekad untuk membunuh Len Kuan kali ini. Namun, adegan berikutnya mengejutkan semua orang. Bahkan Len Kuan dan Ling Wushui tidak menyangka mereka berdua akan melakukan tindakan yang sama, tetapi Len Kuan dan Ling Wushui keduanya meraih Master Surga Besar di sebelah mereka pada saat yang hampir bersamaan dan melemparkannya ke Yemo sambil mundur. Mereka berdua ingin berlari dan melakukannya dengan cara yang sama. Dua kultivator surga agung lainnya tidak menyangka guru seperti Len Kuan dan Ling Wushui akan melakukan hal ini, jadi tanpa mampu memberikan perlawanan apapun, mereka terlempar ke pedang terbang Yemo. Darah mengucur deras saat pedang terbang itu memotong pinggang mereka. Yemo tidak peduli pada Ling Wushui dan hanya mengendalikan pedang terbangnya untuk menghentikan Len Kuan. Len Kuan mengumpat Yemo yang datang lebih dulu untuknya, tetapi saat menghadapi pedang terbang itu, dia hanya bisa menyaksikan Ling Wushui lolos sementara dia harus tinggal dan bahkan mencoba menghentikan Yemo demi keuntungannya sendiri. Sementara itu, Yemo tahu dengan jelas bagaimana kondisinya. Luka-lukanya tidak serius, tetapi juga tidak ringan. Yang terpenting adalah esensi kultivasinya sangat terkuras bahkan dengan semua pil yang dimakannya. Bahkan jika dia tidak ingin Ling Wushui pergi, dia tidak bisa menghentikannya lagi. Sebenarnya, jika Ling Wushui tetap tinggal dan membantu lelaki tua sekte Tai ini bertarung sampai mati, hasilnya akan sangat sulit diprediksi. Bajingan kecil, aku akan bertarung denganmu sampai mati. Len Kuan mengumpulkan seluruh tenaga dalamnya dan menebas Yemo dengan kapaknya. Kapak ini berisi hampir seluruh ki batinnya. Yemo mencibir. Kultivator ini mungkin baru mulai berkultivasi di tengah jalan hidupnya, karena ia menggunakan senjata yang tidak lazim. Yemo juga menyalurkan saripati kultivasinya ke pedang terbangnya dan beradu dengan kapak itu lagi, namun tidak meninggalkan bekas apapun. Buk, Yemo terdorong mundur beberapa meter oleh kekuatan kapak yang besar dan menyemburkan darah untuk pertama kalinya dalam pertempuran. Len Kuan terkejut melihat pemandangan itu. Begitu banyak orang yang menyerang Yemo dan dia tidak memuntahkan darah, namun dia hanya menggunakan kekuatan penuhnya dan menyerangnya sekali dan Yemo memuntahkan darah. Ini sangat aneh. Namun, saat Len Kuan memikirkannya, dia langsung mengerti. Yemo memang kuat, tetapi sekarang dia sudah kehabisan tenaga. Hahaha. Len Kuan tertawa histeris. Ia tidak tertawa karena yakin bisa mengalahkan Yemo.
Ia menertawakan fakta bahwa keenam orang lainnya tidak bekerja sama. Jika mereka bekerja sama, mungkin Yemo sudah lama mati. Namun, mereka hanya peduli untuk melarikan diri, yang pada akhirnya hanya menguntungkan Yemo. Bahkan jika hanya Ling Wushui dan dia yang tersisa, mereka mungkin dapat mengeluarkan Yemo. Namun sekarang, semuanya sudah terlambat. Ling Wushui telah melarikan diri, dan dia sendirian. Dia tidak dapat menghadapi Yemo sendirian. Yemo memakan pil kehidupan teratai lainnya dan tidak berniat mundur sama sekali saat Len Kuan menyerangnya. Dia tahu apa yang dipikirkan Len Kuan hanya dengan melihat bagaimana dia menyerangnya seperti orang gila. Pedang terbang dan kapak besar beradu lagi, dan dia mundur beberapa langkah. Dia tahu bahwa dia lebih lemah dalam hal Qi saat ini, jadi sebelum Len Kuan dapat terus menyerang, dia mengeluarkan bila angin yang tak terhitung jumlahnya dan memuntahkan darah esensi untuk menembakkan puluhan bola api. Dia harus menyelesaikan pertarungan secepat mungkin. Dia khawatir tentang Mu Xiaoyun dan kondisi tubuhnya saat ini. Len Kuan memutar kapaknya seperti kincir angin, menciptakan pusaran Qi kuat yang menghancurkan bila angin dan bola api milik Yemo. Yemo memakan pil Qi esensi terakhir yang dimilikinya dan mengirimkan lebih banyak bola api dan bila angin. Len Kuan sangat marah dengan cara Yemo bertarung, tetapi dia tidak dapat menghindari serangan bila angin dan bola api. Len Kuan tahu jika ini terus berlanjut, dia pasti akan mati. Kekejaman tampak di matanya saat laut Qi-nya mengembang. Qi batin yang berputar di sekelilingnya semakin kuat, membuat bila angin dan bola api Yemo tidak dapat mendekati Len Kuan. Yemo tidak dapat menahan kegembiraannya karena rencana pertempurannya sebelumnya benar. Dia telah menghindari Len Kuan dan Ling Wushui, membuat keduanya takut padanya dan kehilangan keinginan untuk bertarung. Jika mereka tidak lari dan malah tetap bertahan untuk melawannya sampai mati, dia akan berada dalam bahaya nyata. Len Kuan dengan cepat melompat beberapa meter ke udara setelah menebas keterampilan sihir dan menebas ke arah kepala Yemo. Dia benar-benar sudah mencapai batasnya sekarang dan hampir tidak memiliki kekuatan lagi. Yemo terguncang. Ia tidak menyangka Len Kuan masih memiliki serangan sekuat itu, tetapi dari luka-lukanya, Yemo tahu bahwa ia juga telah membayar harga untuk terhindar dari rentetan bila anginnya. Yemo menangkap kapak itu dengan pedang terbangnya dan mengumpulkan semua esensi kultivasi yang dimilikinya sebelum meninjunya ke arah Len Kuan. Yemo berpikir, jika Len Kuan mengelak dan menggunakan bila anginnya untuk menyakitinya lagi setelah itu, dia seharusnya bisa mengambil nyawa Len Kuan segera setelah pedang terbangnya bebas. Namun Yemo jelas-jelas melebih-lebihkan Len Kuan. Len Kuan telah menggunakan semua tenaga dalamnya. Ia sama sekali tidak dapat menghindari serangan itu, dan ia harus menggunakan tenaga dalamnya untuk meluncur di udara. Gedebuk. Pukulan angin itu mengenai dada Len Kuan secara langsung. Daging berterbangan di mana-mana saat tubuh Len Kuan berubah menjadi kabut berdarah. Yun Zi sangat cepat, namun bahkan sebelum dia tiba di gunung, dia sudah melihat orang-orang berlarian di mana-mana. Saat dia menghentikan seseorang dan bertanya apa yang sedang terjadi, dia mengetahui bahwa sekte-sekte besar sedang bersatu melawan Yemo dan mereka sedang terlibat dalam pertempuran yang menggemparkan. Yun Zi tahu kalau Yemo kuat, tapi dia juga tahu seperti apa gunung benua sihir itu dan berapa banyak master yang ada di sana sekarang. Namun, dia tidak terlalu khawatir tentang Yemo karena dia tahu Yemo bisa terbang. Jika dia tidak bisa mengalahkan mereka, dia bisa terbang saja. Namun, saat Yun Zi sampai di puncak, ia terkejut dengan pemandangan itu. Ada banyak mayat berlumuran darah di mana-mana, dan pertarungan tampaknya masih berlangsung. Yemo tidak melarikan diri. Itulah pikiran pertamanya, namun saat dia berjalan sedikit lebih jauh, dia kebetulan melihat adegan di mana Yemo menghajar Len Kuan hingga menjadi kabut berdarah. Yun Zi terkejut. Dia tahu betul kekuatan Len Kuan. Meskipun ayahnya berada di puncak surga agung, bahkan dia mungkin tidak dapat mengalahkan Len Kuan. Namun orang sekuat itu dipukuli hingga menjadi kabut berdarah oleh Yemo. Dan ketika dia melihat lebih jauh, dia tercengang oleh banyaknya benda-benda langit besar yang tergeletak di sana. Dia tahu banyak wajah. Kikai, Elder Jin, para pemimpin sekte Forgery Hall dan Gemini Sword Sekdal. Mereka yang mati di tanah semuanya adalah tetua agung atau pemimpin sekte. Semua orang terkenal ini telah menjadi tubuh belaka, dan beberapa bahkan tidak memiliki tubuh lagi. Penguasa surga yang agung, siapapun di antara mereka dapat menguasai dunia, namun di sini, dia melihat tubuh mereka bertumpuk. Yun Zi menggigil dan tanpa sadar menatap Yemo dengan mata ketakutan. Yemo berdiri tak bergerak di antara tubuh-tubuh berdarah dengan pedang di tangannya. Ada darah di sekujur tubuhnya, sebagian bahkan menetes dari rambutnya. Apakah dia sekuat ini? Bahkan ketika begitu banyak penguasa surga mencoba membunuhnya, dia malah membunuh mereka semua. Yun Zi merasa Yemo ibarat dewa pembantaian, dewa perang, yang mana dia bisa melakukan apa saja. Sementara itu, esensi kultivasi Yemo telah habis terpakai dan indera spiritualnya sangat terkuras. Alasan mengapa dia berdiri diam adalah untuk mengumpulkan sedikit esensi kultivasi. Dia melihat Yun Zi begitu dia muncul, tetapi tidak bergerak. Begitu dia mendapatkan kembali sedikit esensi kultivasinya, dia menatapnya dan berkata, "Kemarilah." Kakak Ye. Yun Zi segera menghampiri. Hidup memang seperti ini, meskipun dia tidak pernah mengungkapkannya sebelumnya, dia juga pernah berbagi sudut pandang dengan Xiao Ling. Mereka mengira Mo Ying adalah kotoran yang menjadi tempat bunga yang bernama Mu Xiaoyun ditanam. Namun sekarang dia mengerti betapa hebatnya mata Mu Xiaoyun. Dia benar-benar telah menemukan seseorang yang sangat kuat seperti Yemo. Bawa aku ke Danau Es sekarang. Yemo yakin bahwa saat ia sampai di Danau Es, esensi kultivasinya sudah cukup pulih. Ia menyuruh Yun Zi untuk membawanya ke sana karena ia akan dapat memanfaatkan waktu di kereta untuk memulihkan esensinya. Yun Zi tertegun sejenak, tetapi kemudian segera mengerti. Dia bersukacita dan mengangguk, "Baik, Saudara Ye, saya akan mengantarmu ke sana sekarang." Kemudian, Yun Zi mengeluarkan pil yang diberikan Yemo padanya dan berkata, "Kakak Ye, aku tidak membutuhkan pil ini." Yemo menatapnya dengan aneh dan berkata, "Luka dalammu tidak ringan."
Kalau kamu tidak makan ini, kondisimu bisa bertambah parah atau bahkan bisa kehilangan kekuatan. Yunzi tampak putus asa dan berkata, Kakak Ye, kamu berjanji bahwa kamu berutang padaku, jadi aku ingin kamu melakukan sesuatu yang lain untukku. Ye Mo melambaikan tangannya. Meskipun Yunzi cantik, dia tidak menyukai perhitungan kecilnya. Makan saja pil itu, asal kau mau mengantarku ke danau es, setelah aku selesai di sana, aku akan membantumu melakukan hal lain, kata Ye Mo dengan lugas. Baik, saudara Ye. Yunzi cukup pintar dan tidak lagi menyinggung pil itu. Ye Mo mengambil kapak Len Kuan. Ia merasa kapak itu sangat luar biasa. Pedang terbangnya telah melekatkan esensi kultivasinya, tetapi tetap tidak dapat melakukan apapun pada kapak ini. Ia tidak punya waktu untuk melihatnya sekarang, jadi dia melemparkannya ke dalam cincinnya dan masuk ke kereta Yunzi. Yunzi melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Ye Mo mengubah kapak besar menjadi tidak ada dan semakin terguncang. Dia menjadi semakin takut pada Ye Mo dan bertanya-tanya apakah dia seharusnya memanggil Ye Mo Qianbei. Dia cepat-cepat menyingkirkan pikiran itu, dan saat mereka sampai di kaki gunung, dia memberitahu manusia setengah langkah dari surga agung itu dan Xiao Ling agar menunggunya di kota Chan sementara dia mengendalikan kuda dan membawa Ye Mo ke danau es. Ye Mo tidak tahu mengapa Yunzi melakukan ini, tapi dia tidak peduli. Nenek, terima kasih. Mu Xiaoyun sangat berterima kasih kepada Tetua Feng sambil duduk di kereta menuju danau es. Jika bukan karena Tetua Feng, dia akan menjadi beban berat bagi suaminya. Jika dia menyebabkan kematian suaminya, dia tidak akan pernah bisa memaafkan dirinya sendiri. Penatua Feng tersenyum, Xiaoyun, kau akan selalu menjadi murid Ice Lake di hatiku. Meskipun aku setuju untuk mengirimmu ke Tai setelah turnamen, aku hanya menipu mereka. Sekarang suamimu sudah kembali, aku bisa tenang. Aku memperlakukan semua murid Ice Lake dengan sama. Di dalam kereta, ketika Fei Qin dan Qisuo mendengar ini, mereka juga tampak sangat bersyukur. Ji Yilan segera berkata, ya, Xiaoyun, jangan khawatir. Dengan adanya nenek di sini, Ice Lake akan baik-baik saja, begitu juga dirimu. Kereta Penatua Feng melaju sangat cepat tetapi setelah 2 jam, Mu Xiaoyun menyadari bahwa arah yang dituju bukanlah danau es. Tepat ketika Mu Xiaoyun ingin menanyakan sesuatu, Penatua Feng membawa kereta ke sebuah lembah tersembunyi. Secara kebetulan, pada saat ini seorang prajurit biasa melihat kereta Ice Lake dan segera bersembunyi di pinggir. Dia baru berdiri setelah kereta itu benar-benar masuk ke lembah dan menepuk dadanya, aku harus pergi, jika aku kebetulan melihat beberapa masalah sekte tersembunyi, aku pasti sudah mati. Nenek, apakah ini pos lain di Ice Lake? Ji Yilan bertanya menggantikan Mu Xiaoyun. Penatua Feng mengangguk dan membuat kereta melaju lebih cepat. Bibi Miao dan Tetua Luo sepertinya tidak ada di sini, kata Fei Qin. Tetua Feng tidak berbicara, tetapi Ji Yilan menjelaskan, nenek mungkin khawatir tentang Xiaoyun, jadi dia membawa kita ke sini terlebih dahulu. Bibi Miao dan yang lainnya seharusnya baik-baik saja. Siapa tahu jika seseorang akan mencoba melakukan sesuatu pada Xiaoyun begitu kita kembali ke danau es. Mendengar ini, semua orang langsung mengerti. Setelah 1 jam berlalu, kereta itu meninggalkan lembah dan tiba di suatu daerah datar dan terbuka. Nenek, kok aku belum pernah lihat tempat ini sebelumnya? Tempat ini benar-benar tersembunyi, semua orang turun sementara Ji Yilan memberikan komentar. Baiklah, kau akan tahu semuanya nanti. Kita butuh beberapa pos lagi agar danau es bisa membesar. Tetua Feng kemudian mengeluarkan 5 batu putih dan melihat ke suatu arah sebelum membuangnya. Batu-batu itu mendarat di 5 tempat yang berbeda. Mu Xiaoyun terguncang, batu-batu ini adalah batu roh. Nenek punya sebanyak ini. Nenek, apakah nenek baru saja melempar batu Qi? Ji Yilan mengenali batu-batu itu dan berseru. Dia tahu betapa berharganya batu-batu itu. Bahkan jika Ice Lake mengumpulkan semua kekayaan mereka, mereka mungkin tidak dapat membeli satu, tetapi nenek baru saja melempar 5. Penatua Feng tidak menjawab, namun dinding pegunungan polos itu tiba-tiba terbuka dan menampakkan sebuah lorong. Ji Yilan dan yang lainnya terkejut. Tetua Feng berkata dengan jelas, terowongan ini hanya akan terbuka sebentar. Semua orang cepat naik kereta, kita akan masuk. Tidak seorang pun tahu mengapa sang tetua menyembunyikan tempat ini dengan biaya yang sangat besar, tetapi mereka hanya mengikutinya. Begitu mereka masuk, terowongan itu segera tertutup. Di luar, terowongan itu kembali menjadi tidak ada apa-apa selain sisi gunung lagi. Ini terlalu ajaib. Penatua Feng tidak berbicara saat dia memimpin keempat orang itu ke dalam ruangan batu. Yang mengejutkan semua orang, ada ruang bersih di dalamnya. Ruangan itu berbentuk bundar. Tidak ada apapun di sana kecuali 5 wastafel aneh di dekat dinding. Ada banyak tanda aneh di tanah yang pada awalnya tampak hidup, tetapi setelah diselidiki lebih lanjut, mereka tampak seperti tanda biasa.